butuh guru pembimbing yang bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, guru pembimbing adalah ruh kita sendiri. Ini yang menjadi guru yang asli, ya. Inilah gurunya Muhammad bin Abdullah yang disebut dengan Jibril. Ya. Inilah yang disebut sebagai Rasul, yaitu dimensi aku berdimensi ruh dalam diri kita. Jadi ikuti ruh pasti selamat. Jadi ruh itu disebut sebagai juru selamat. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu juru selamat, itu betul. Hanya saja keberadaannya adalah dalam diri kita. Bagaimana menjelaskan keadaan ruh dalam diri kita? Allah nampakkan tanda nyata dengan kelahirannya Isa binti Maryam di Nazaret. Begitu keadaannya itu ruh kita dalam diri, yang membuat jasad ini yang mati jadi hidup, yang membuat mata tadi yang tadinya buta bisa melihat, yang tadinya telinga tuli bisa mendengar, mulut bisu bisa bicara. Kenapa? Karena ruh. Inilah yang menjadikan semua dalam diri kita itu menjadi berfungsi seperti ini. Maka ketika ini ruh lepas dari diri kita, maka kita lihat itu jasad tidak berfungsi sama sekali. Itu disebut dengan mati. Jadi kenyataannya tentang ruh yang ada dalam diri kita, bagaimana caranya Allah menjelaskan tentang ruh dalam diri kita, dinampakkanlah itu kehadirannya Isa binti Maryam yang lahir di Nazaret dengan segala ya mukjizatnya. Bagaimana keadaan aku yang beralastu, yang berjanji ini, yang memegang sifat-sifat kebaikan dalam diri kita ini, bagaimana keadaannya? Bagaimana caranya Allah jelaskan kepada kita? Ditunjukkanlah tanda nyata, namanya Muhammad bin Abdullah. Seperti itulah itu aku yang ada dalam diri kita. Itulah yang menerima perjanjian. Apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanku. Itulah. Aku itulah yang menerima amanat itu, mandat itu, untuk menyatakan kebaikan di muka bumi ini. Makanya ketika terjadi kebaikan, ya, selalu dikatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ingat, tidak boleh ada orang terpuji atau tidak boleh ada Muhammad. Begitu ya. Tidak boleh ada orang terpuji atau tidak boleh ada Muhammad. Karena segala puji milik Allah. Jadi siapa Muhammad itu? Itulah rahasianya Allah. Ya. Tidak boleh terkatakan dia, tidak boleh dikatakan. Oke ya, jadi guru pembimbing adalah ya Rasul, adalah Isa, ya. Jadi perjalanan masuknya pengetahuan dalam diri kita dari Allah itu adalah melalui roh aku rahasia. Pengetahuan itu dari inilah yang merupakan sumber cahaya yang dikiaskan dengan matahari, ya. Lalu kemudian dari Allah lalu berfirman, namanya ruh, namanya Isa, itulah firman, itulah guru, itulah rasul, ya. Lalu kemudian ilmu itu diterima oleh jiwa, ini yang disebut dengan nabi, ya. Ini yang disebut dengan nabi pada diri kita adalah jiwa kita sendiri, ya. 12 suku bangsa atau 24 nabi karena sudah masuk pada wilayah kiri dan kanan, ya. Nah, inilah yang mengatur umat. Jadi jasad kita itu sebagai umat. Yang disebutkan dalam Al-Quran, umat manusia itu adalah jasad kita. Inilah yang harus dipimpin, yang harus mengikuti nabi. Ya, nabi mendapat wahyu dari rasul, dari ruh, ya. Ruh ini mendapatkan cahaya dari sumber cahaya matahari, dari Muhammad, dari aku, dari rahasia. Semuanya itu adalah dalam dirinya Allah. Alif lam lam ha. Maha suci Allah, kata Muhammad, yang jiwaku dalam genggamannya, dalam dirinya, bahasakan begitu ya. Aku dalam dirinya, dan Allah dalam diriku. Bisa paham kalau saya ngomong begitu ya? Aku dalam dirinya, dan dia dalam diriku. Silakan periksa ini baik-baik, kata-kata itu tidak salah. Asal kita pahami penempatannya. Jangan hanya menjadi permainan kata-kata, ya. Banyak sekali permainan kata-kata kita temukan di luar. Kenapa saya katakan permainan kata-kata? Karena tidak sesuai dengan bentuk amal perbuatannya. Nah, ini permainan kata-kata, ini permainan bahasa ini. Ya, seperti bahasa Awaludin Ma'rifatullah. Banyak sekali itu keluar bahasa seperti itu, Awaludin Ma'rifatullah. Ujung-ujungnya mereka melecehkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, katanya. Katakan kau itu belum beragama karena kau belum mengenal Tuhan. Wah, ini jadikan sebagai
ini sebagai apa ini permainan kata-kata ini, padahal ilmunya sangat tinggi harusnya. Insya Allah Faisal, insya Allah terima kasih. Nama saya benarkah andai manusia itu sakit pada jasadnya itu petunjuk bahwa jiwanya tidak sempurna atau dia sudah melakukan dosa? Jadi Pak Ahmad Syafiq, jadi ketika kita menerima amanah lalu kita masuk ke dalam jasad, ini yang disebut kita berdosa. Ya, ketika kita sudah masuk ke dalam jasad itu jatuh ke lembah dosa. Oleh karena kita jatuh ke lembah dosa, perbuatan kita itu seluruhnya perbuatan buruk. Ya, perbuatannya buruk. Kenapa? Karena kita jatuh ke lembah dosa. Jadi kenapa selalu muncul perbuatan baik? Karena ini tadi, karena ada aku, ada Muhammad yang diantar oleh Isa, ya, yang diserupakan oleh Musa, lalu masuk ke dalam jasad. Ya. Jadi seandainya tanpa ini, tanpa tiupan ruh yang masuk ke dalam jasad, maka seluruhnya perbuatan jasad ini adalah perbuatan buruk, ya, perbuatan dosa. Ya. Tetapi karena tiupan ruh menjadikan nilai-nilai Muhammad itu masuk ke dalam diri kita, itu yang menjadikan diri kita selalu ingin berbuat baik. Selalu ingin berbuat baik meskipun kekuatan hawa nafsu pada jasad selalu menghalangi supaya tidak terjadi perbuatan baik. Ya. Bagaimana dengan binatang-binatang yang mereka tidak ditiupkan ruh tetapi mereka melakukan kebaikan? Ingat, ya, binatang-binatang itu adalah huruf H-nya Allah. Ya, huruf H itu, ya, dia sebagai lingkaran tetapi dalamnya ada alif, ada zatnya Tuhan. Ya, bisa nampak ya, bisa kelihatan ya. Ini huruf H-nya Tuhan. Huruf H-nya Allah, simbol bahwa di dalam kekosongan itu ada zatnya Tuhan. Jadi pada binatang itu ada zatnya Tuhan. Itu yang menjadikan binatang bisa melakukan hal-hal yang baik, tetapi tidak berbudaya, karena yang ada di situ adalah hanya sifat-sifat yang seperti itu terus, ya, tidak berkembang, ya, karena dia tidak ditugaskan sebagai khalifah. Sedangkan kepada manusia, ya, bukan hanya alifnya Tuhan, ya, ada lamnya, ada alifnya, sehingga kepada manusia lengkap alif, lam, ha. Ini malam ini tambah semangat ini. Sedang dengar kajian, tapi banyak kajian yang salah mengenalkan Tuhan. Seandainya turunnya manusia ke dunia ini, manusia mengenal Tuhan, sepertinya tidak perlu ada petunjuk dari Tuhan, ya. Jadi ketika Allah menurunkan petunjuk dari Tuhan, itu menunjukkan bahwa akan terjadi hal-hal yang buruk di muka bumi ini. Ya, termasuk itu yang mengajarkan kepalsuan, yang melakukan keburukan, mencuri misalnya, melakukan kekacauan dan sebagainya, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah menurunkan petunjuk sebagai tanda, sebagai simbol bahwa di bawah ini kekacauan. Jadi ketika kita melihat kebaikan-kebaikan, ingat pada kebaikan itu ada rahmatnya Tuhan. Jadi seluruhnya di muka bumi ini akan terjadi kekacauan kecuali rahmatnya Allah ada di situ. Itu yang harus kita pahami baik-baik, ya. Demikian pula dengan nafs kita, dengan diri kita, ya. Nafs itu akan selalu menyuruh kita kepada kejahatan kecuali dirahmati oleh Allah, ya. Ila ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Demikianlah itu diri kita, ya. Rahmat Allah inilah yang menjadikan dalam diri kita itu tadi berkeinginan, berniat untuk melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu selalu dihalangi oleh kekuatan hawa nafsu pada jasad kita. Itulah yang selalu terjadi perang pada diri kita. Jadi kata-kata perang dalam Al-Quran itu kejadiannya dalam diri kita. Perang kekuatan hawa nafsu pada jasad melawan kekuatan rahmatnya Allah dari ruhnya, ditiupkan ruh pada jasad kita. Oke, selesai. Alhamdulillah kita lebih 10 menit, lebih 15 menit. Pertemuan berikutnya insya Allah pada hari Rabu pada jam yang sama.